Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Prodi Ekonomi Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Parahikmah Indonesia. Di sini saya akan menganalisis SWOT, suatu usaha baik produk barang maupun jasa, untuk memenuhi salah satu tugas dari Pak Harkas Hasbi, SEMAK, yakni sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan menganalisis SWOT usaha tailor. Jadi usaha tailor itu sama saja dengan usaha jahit menjahit yang menerima pesanan untuk pembuatan pakaian. Meski yang kita ketahui sekarang sudah banyak toko yang memproduksi barang jadi atau pakaian jadi, tetapi jasa untuk menjahit masih dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena ada beberapa risiko pembelian pakaian jadi di toko-toko. Misalkan, kita membeli baju tetapi ukurannya tidak cocok, karena sebagian dari toko yang menjual baju itu hanya menjual dengan ukuran standar. Contohnya menjual dengan ukuran S, M, L, XL, dan sampai XXL. Nah, lalu alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk dalam usaha jahitan ini? Nah, tentu saja kita menggunakan mesin jahit, benang, jarum, mesin obras, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kita masuk di analisis SWOT. Jadi pertama saya akan menganalisis kelebihan atau kekuatan dari usaha jahitan. Nah, apa saja kelebihannya? Yang pertama yaitu harganya lebih murah tetapi kualitas tetap nomor satu. Nah, contohnya adalah pakaian ini. Yang di tangan sebelah kiri saya itu pakaian dari jahitan. Yang kedua itu yang dibeli dari toko pakaian jadi. Nah, kita bisa lihat bersama perbedaannya hanya sedikit, yaitu bahan yang digunakan. Tetapi kalau kita melihat sekilas itu hampir sama. Dan kelebihan yang kedua, bahannya lebih halus dan juga rapi karena disesuaikan oleh keinginan pelanggan. Yang ketiga, kita bisa menentukan model sendiri seperti model duyung dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menentukan ukurannya, menentukan jenis warna sesuai yang pelanggan inginkan. Nah, kelebihan yang selanjutnya, dalam usaha jahitan ini kita juga menerima pesanan, misalkan format baju, format celana, misalkan memperkecil ukuran baju, memperkecil ukuran celana, bahkan memotong pakaian. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari usaha jahitan ini salah satunya adalah karena belum ada alat yang memadai untuk melakukan banyak kerajinan dari usaha jahitan ini. Contohnya sekarang saya belum memiliki mesin obras, mesin bordir, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa ancaman dari usaha jahitan ini? Nah, ancamannya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing-pesaing baru yang melakukan usaha yang sama, yaitu usaha tailor atau jahitan ini. Tetapi saya tidak berputus asa tentang hal itu, karena saya akan meningkatkan inovasi baru saya lagi untuk membuat yang lebih baik dari apa yang saya buat sekarang. Nah, lalu bagaimana peluangnya? Peluangnya dari usaha jahitan ini. Jadi peluang dari usaha jahitan ini sangat banyak. Contohnya yang pertama adalah apabila musim lebaran, maka banyak pelanggan yang biasa membawakan jahitannya misalkan untuk dipotong, untuk diperbaiki, misalkan karena lengannya terlalu panjang, nah bisa dipotong untuk lebih pendek. Dan yang kedua, seperti yang kita ketahui, sekarang sedang musim atau zaman mewabahnya corona. Nah, di sini banyak masyarakat yang membutuhkan yang namanya masker. Nah, di sini saya merencanakan untuk menjahit masker kain untuk bisa diproduksi masyarakat. Dan yang ketiga, saya juga mempunyai peluang
untuk merencanakan pembuatan baju seragam sekolah maupun atribut-atribut sekolah lainnya seperti pembuatan lambang, pembuatan topi, dan lain sebagainya. Lalu strategi pemasaran apa yang saya gunakan untuk usaha jahitan ini? Jadi strategi pemasaran yang saya gunakan adalah pemakaian tempat dan juga pemasaran online. Pemakaian tempat itu saya memilih lokasi yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan, tepatnya yang terdapat banyak keramaian dan jauh dari toko yang menjual pakaian jadi. Nah, untuk pemasaran online, saya memasarkannya lewat media sosial, seperti mempromosikannya lewat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin hanya inilah analisis SWOT yang bisa saya bawakan dari usaha jahitan atau usaha tailor ini. Pesan saya adalah mulailah usaha dan jangan takut, karena sebelum kita mencoba maka kita tidak akan tahu apa-apa. Dan yang terpenting adalah perbaiki kualitas, karena salah satu yang menarik minat pelanggan itu adalah kualitas dari bahan tersebut. Dan usaha pun tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.